Saya sendiri langsung menanyakan kepada Kiai Maduddin terkait dengan polemik ini. Seperti apakah konflik polemik ini di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Harusnya istighfar 1000 kali dan berterima kasih kepada Kiai Maduddin Badar. Bukan malah kemudian melawan, mensiak-siakan dan lain sebagainya, imad. Ada di oknum Habib muda kurang ajar menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, banyak pihak yang menilai mengapa pengurus besar Nahdlatul Ulama diam terkait dengan polemik nasab marga klan Ba'alawi para habaib di Indonesia. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu saya kira wajar sekali karena memang faktanya demikian. Faktanya sampai hari ini sudah hampir 2 bulan polemik ini ramai menjadi perbincangan. Secara resmi PBNU memang belum ada suaranya sama sekali. Belum kita lihat apakah akan ikut andil menyelesaikan persoalan ini ataukah akan tetap membiarkan menjadi isu-isu liar di tengah masyarakat. Pertanyaan itu menjadi wajar karena memang PBNU secara resmi memang tidak ada hubungannya dengan Robitul Alawiyah. Tetapi secara histori, secara kultural, PBNU menjadi organisasi keagamaan yang paling bertanggung jawab menurut saya terkait dengan fenomena habaib di Indonesia. Karena satu-satunya lembaga atau ormas keagamaan Islam di Indonesia yang menempatkan para habib di tempat yang sangat tinggi, yang memuliakan habib di Indonesia sangat besar ya hanya NU, hanya Nahdlatul Ulama. Yang lain nggak ada. Mana ormas lain yang menghormati habaib begitu tinggi? Nggak ada. Silakan cari. Hanya Nahdlatul Ulama. Walaupun beberapa kasus kejadian justru para habaib, oknum habaib sering kali menyerang para ulama NU, GNU. Ini kan keparatnya kan begitu. Sudah dihormati, disuguhi, ibarat tamu ya disuguhi makanan empuk-empuk enak-enak, tapi kadang-kadang oknum habaib melunjak nggak sopan dengan GNU. Banyak lah. Ya yang ambil yang paling besar aja dulu ketika ada pimpinan ormas Islam mengatakan membuta-butakan Ketua Umum PBNU Gus Dur, buta mata, buta hati kan kayak gitu. Ya, ingat kan, kalau nggak ingat itu ya kebangetan. Nah itu kan fakta-fakta. Artinya secara budaya di Indonesia NU menurut saya adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan tumbuh suburnya habaib di Indonesia. Nah terkait dengan hal ini yang bermula dari temuan riset ilmiahnya Kiai Maduddin Banten yang notabene juga pengurus PBNU. Beliau itu Kiai Maduddin Banten adalah pengurus PBNU di lembaga Baksul Masail. Kemudian dia juga pengurus PBNU, ketua RMI PBNU Banten. RMI itu Bitoh Mangahidil Islamiyah, bahasa Arabnya begitu. Bahasa Indonesia ya lembaga yang mengkoordinir, yang memanage pondok-pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama, itu RMI. Kiai Mat adalah ketua RMI PBNU Banten. Nah, untuk itulah kemudian menjadi sekali lagi memang NU secara kelembagaan menurut saya adalah wajib hukumnya untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut saya ya, atau menurut yang lain. Nah selama ini respon yang ada itu menurut saya adalah respon pribadi Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf terkait dengan polemik ini. Itu pun menurut saya adalah respon yang tidak terlalu serius lah ya, hanya sambil lalu begitu. Gus Yahya mengatakan terkait dengan isu ini agar kita mempercayai saja dengan dalih normatif, ya ini agar tidak kualat. Yang kedua agar kita husnudon, berprasangka baik gitu. Ya. Dan respon Gus Yahya itu pun sudah ditanggapi oleh kiai NU yang lain, yang pada intinya tidak sepakat lah gitu. Masa ini persoalan nasab, persoalan silsilah yang bisa ditelusur secara ilmiah kemudian harus
diputuskan dengan percaya saja, dengan husnudzon takut kualat. Ini kan tidak lucu gitu. Apalagi dengan jargon fikih peradaban di abad kedua ini, masa kemudian hal-hal begitu diselesaikan dengan takut kualat, gitu, peradaban kualat gitu ya. Dengan husnudzon. Kalau kemudian isunya atau objeknya ini wali atau bukan gitu ya, ini orang kasaf atau bukan, mungkin kita bisa memutuskan dengan metodologi husnudzon saja. Karena memang nggak bisa diukur oleh khalayak umum, oleh patokan-patokan ilmiah secara umum yang namanya wali atau bukan kan nggak bisa diputuskan parameternya oleh fikih gitu, oleh mata umum. Itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, selevelnya, semakomnya, kan begitu. Jadi kalau ini kan ibarat hadis gitu ya, mata rantai hadis, sanad gitu loh. Ini sahih atau bukan, dhaif atau kuat gitu kan, palsu atau bukan, itu bisa ditelusuri dari sanad-sanadnya, dari perawi-perawinya. Jadi tidak lucu kalau kemudian didekati dengan pendekatan kualat, husnudzon dan lain sebagainya. Iya, ibarat orang sudah mengetahui gula itu rasanya manis, gitu. Tiba-tiba ada orang bawa cabai itu ya, agar dipercayai saja, husnudzon saja bahwa itu adalah gula gitu. Ya tetap aja wong namanya cabai ya pedes gitu. Ya karena bisa diukur gitu loh, dari bentuknya, dari sejarahnya, dari rasanya berbeda. Gula ya gula, cabai ya cabai kan gitu. Garam ya garam kan begitu. Nah, pada momen pertemuan beberapa tokoh kemarin di Banten ya, alhamdulillah saya ikut di dalamnya, bukan karena saya tokoh, tapi ya saya ditakdirkan untuk ikut dalam forum tersebut. Saya sendiri langsung menanyakan kepada Kiai Maduddin terkait dengan polemik ini, seperti apakah polemik ini di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mengapa sampai hari ini kemudian sementara beliau adalah ketua RMI PWNU Banten. Apakah belum ada upaya untuk penyelesaian itu? Nah, alhamdulillah jawaban dari Kiai Maduddin Banten cukup melegakan saya, yakni bahwa beliau mengatakan hal tersebut sudah dibahas di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya Lembaga Bahsul Masail atau LBM PBNU, yang memang job deskripsinya adalah menyelesaikan polemik-polemik, persoalan-persoalan agama di tengah masyarakat ini, gitu. Jadi cuman menurut Kiai Maduddin, beliau mengatakan bahwa untuk hari ini sementara ini memang belum ditarik atau diambil langkah dulu karena situasinya masih panas. Jadi menurutnya dalam hitungan waktu 1 atau 2 bulan, menurut Kiai Mat itu akan dibahas secara serius oleh PBNU untuk diambil keputusan, untuk diambil langkah sebaiknya terkait dengan hal tersebut. Nah, itu kemarin jawaban dari Kiai Maduddin Banten ketika kita bareng-bareng berkumpul di sana dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi ini cukup melegakan hati, mudah-mudahan nanti PBNU kemudian mengambil keputusan yang tegas, ya karena ini kan menyangkut tentang kemaslahatan dan keselamatan umat. Lah iya, ini bukan persoalan sepele gitu loh. Karena banyak oknum yang mengaku dzurriyyah Nabi pada beberapa kurun waktu tahun terakhir kemudian digunakan untuk memobilisasi massa, untuk demonstrasi melawan pemimpin yang sah itu, meminta Pak Jokowi untuk turun dan sebagainya. Ini komandonya adalah oknum-oknum Habib. Ini kan berbahaya sekali dengan menjual stempel Nabi, ini kan luar biasa nih. Apalagi kalau kemudian ternyata diketahui ini palsu, maka jahat sekali. Bukan jahat terhadap bangsa dan negara melawan pemimpin yang sah, tetapi juga jahat kepada Nabi. Memakai stempel atas nama zuriahnya, atas nama nasabnya, atas nama darahnya, sementara bukan. Ini kualatnya 2 kali menurut saya. Jadi menurut saya yang kualat adalah pihak-pihak yang mengaku-ngaku cucu Nabi, ternyata bukan. Itu kualatnya gede banget. 1 ditambah kualat, hal itu digunakan untuk menipu, membohongi umat. Apakah mereka tidak tahu? Seandainya pun sebelumnya tidak tahu, hari ini mestinya berterima kasih kepada Kiai Maduddin Banten, telah ditunjukkan
Ada data yang sangat meragukan bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Seharusnya berterima kasih bukan melawan. Mengapa terima kasih? Diselamatkan. Saat itu benar bahwa sampean semua itu bukan cucu Nabi, ditunjukkan ini ada data begini. Mestinya mereka tuh beristighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata saya selama ini salah, telah mengambil baju kehormatan darah Nabi, ditempelin di bajunya, dia mengaku sebagai zuriatnya. Harusnya istighfar 1000 kali dan berterima kasih kepada Kiai Maduddin Badar. Bukan malah kemudian melawan, mensiasikakan dan lain sebagainya, imat. Ada di oknum Habib muda kurang ajar menurut saya dengan Kiai Maduddin kok kemudian nyebut imat. Oh, ini ilmu pengetahuan kok didekati dengan emosional. Ya kalau Anda tahu bisa membantah, ya bantah dengan cara ilmiah. Kok pelah kurang ajar. Ya fakta-fakta itu yang kemudian semakin mempertebal ketidakpercayaan kita bahwa kalian itu zuriat Nabi. Kalau zuriat Nabi akhlaknya nggak begitu lah ya. Islam, ulama aswaja, keilmuan aswaja mengajarkan agar yang muda, yang lebih muda menghormati kepada yang lebih tua. Apalagi alim, lebih tua, lebih senior, alim, itu wajib untuk dihormati. Bukan karena stempel pengurus di sebuah ormas. Mentang-mentang Anda menjadi pimpinan ormas pemuda, misalkan di GP Ansor, kemudian memandang Kiai Maduddin dengan sebutan imat, itu kurang ajar, kualat kamu. Kamu nggak paham tentang keilmuan aswaja. Penghormatan kepada seseorang bukan karena pengurus, jabatan pengurusnya, tapi karena kealimannya, keilmuannya, usianya, adabnya, akhlaknya. Begitu dulu. Allah karim. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.